Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Dia. Dan aku bakal ngajak teman-teman buat ngebahas satu film yang menurut aku itu sangat menarik dan sangat direkomendasikan untuk ditonton. Sesuai judul di video ini, aku bakal nge-review salah satu series Jepang yang berjudul Alice in Borderland yang disutradarai oleh Shinsuke Sato. Sutradara yang dikenal karena karya-karya live actionnya yang mengadaptasi dari manga dan anime yang keren-keren parah. Alice in Borderland ini menceritakan tokoh Arisu, seorang pengangguran yang hobi bermain game, dan dua sahabatnya yang tiba-tiba saja terjebak di kota Tokyo yang sangat kosong dan sunyi. Di sana mereka dipaksa ikut bermain permainan survival atau permainan bertahan hidup berdasar kartu remi. Jadi semakin tinggi angka di kartunya itu, maka level permainannya juga akan semakin sulit. Buat teman-teman yang belum nonton dan penasaran, emang seseru apa sih ceritanya? Langsung aja aku bakal ngasih tahu sinopsis per episodenya. Let's go! Bayangin kamu lagi ada di tengah keramaian Tokyo, lalu dalam sekejap semua orang menghilang. Kota berubah menjadi sepi total. Nah, inilah yang dialami Arisu dan dua sahabatnya. Mereka tiba-tiba masuk ke dunia aneh bernama Borderland, tempat di mana mereka dipaksa mengikuti permainan mematikan demi bertahan hidup. Permainan pertama yaitu memilih pintu dengan gambar tertentu. Salah satu dari mereka harus kehilangan nyawa. Episode ini menegaskan bahwa permainan ini bukan soal menang atau kalah saja, tapi soal bertahan secara mental di tengah tekanan dan rasa bersalah yang luar biasa. Arisu harus menyaksikan sahabat-sahabatnya berkorban untuknya. Kematian mereka membuat Arisu merasa hancur dan sendirian. Saat berada di titik terendah, Arisu bertemu dengan Usagi, seorang perempuan tangguh yang juga sedang berjuang sendiri. Melalui Usagi, Arisu mulai menemukan harapan baru. Bersama, mereka mencoba memahami pola permainan dan mulai melihat bahwa kerjasama dan kepercayaan bisa menjadi kunci bertahan di Borderland. Arisu dan Usagi menemukan tempat yang disebut The Beach, sebuah komunitas yang berisi para pemain yang bekerja sama untuk mengumpulkan kartu. Kepemimpinannya otoriter dan aturan ketat mulai menimbulkan kecurigaan. Seseorang telah melakukan pembunuhan dan para pemain harus mencari siapa pelakunya. Kekacauan pun pecah. Episode ini penuh ketegangan dan teka-teki, memperlihatkan sisi Borderland yang penuh intrik dan manipulasi. Setelah berhasil menyelesaikan permainan, Arisu dan Usagi menemukan ruangan rahasia, namun misteri belum selesai. Sebuah video mengungkap bahwa permainan akan berlanjut, dan kali ini dengan tantangan baru dari kartu bergambar. Episode ini menutup musim pertama dengan penuh pertanyaan dan memberi sinyal bahwa permainan di Borderland baru saja dimulai. Memasuki season 2, dimulai dengan serangan brutal dari Raja Sekop. Arisu, Usagi, dan kawan-kawan harus kabur dan bertahan dari tembakan tanpa henti. Kelompok Arisu terpisah. Arisu, Usagi, Kuina, dan Tata mengikuti permainan Raja Keriting, sebuah permainan tim yang menuntut kerjasama dan strategi. Episode ini menyentuh secara emosional, memperlihatkan bahwa kemenangan di Borderland tak selalu diraih dengan kekuatan, tapi kadang dibayar dengan nyawa. Di sisi lain, Chisiya melanjutkan permainannya melawan Raja Wajik, di mana moral dan kepercayaan diuji hingga batasnya. Usagi dan kelompoknya harus menghadapi permainan Ratu Sekop. Mereka harus saling menyentuh plat identitas lawan sambil menghindari kejaran dari lawan bersenjata. Chisiya menghadapi permainan yang hanya memiliki dua pilihan, menghakimi atau dihakimi. Setelah semua permainan diselesaikan, tinggal satu kartu tersisa, Raja Sekop. Arisu dan rekan-rekannya menghadapi duel brutal yang menuntut kekuatan fisik dan mental. Semua kartu telah dikalahkan, tapi pertanyaan besar baru mulai dijawab. Apa itu Borderland sebenarnya? Siapa para penguasa permainan? Ternyata, semua pemain adalah korban insiden meteor, dan Borderland adalah ruang antara hidup dan mati. Kini para pemain diberi pilihan, kembali ke dunia nyata atau tetap tinggal. Arisu dan Usagi memilih hidup, tapi meski mereka kembali, kenangan tentang Borderland tetap membekas di hati. Oke, setelah teman-teman mengetahui gambaran besar tentang cerita Alice in Borderland ini, aku bakal ngasih kritik dan saran untuk series kali ini. Let's go!
Oke, di season 1 menurut aku alur ceritanya tuh terlalu panjang ya. Kayak jadi penonton tuh teralihkan dari masalah utamanya. Cerita itu terlalu fokus pada pengenalan karakter baru di tiap permainannya. Jadi alurnya tuh Arisu main game, terus nanti ketemu karakter baru, terus nanti temenan. Nah, habis temenan, habis main, terus nanti karakter yang baru itu terus meninggal, terus nanti di permainan selanjutnya kayak gitu lagi. Dan seingat aku kayak di season 1 tuh nggak ada nyeritain Arisu tuh mengeksplorasi misteri dunia itu tuh gimana, kayak asal usulnya, terus gimana sistem permainannya ini dikembangkan, terus kayak siapa yang mengendalikan dunia Borderlands itu. Jadi kayak nggak ada scene dikit pun yang membahas tentang kayak gitu. Jadi cuman alur yang bertele-tele gitu, dan mungkin itu membuat beberapa penonton itu jadi kayak monoton ya, dan gampang nebak alur permainan selanjutnya karena alurnya tuh kayak gitu terus. Juga di season 1 ini banyak karakter penting yang meninggalnya tuh terlalu cepet ya. Salah satu contohnya itu Sota dan Karube, dua sahabat Arisu yang meninggal saat permainan 7 hati. Itu menurut aku gimana ya, itu baru episode awal loh tapi udah dibikin meninggal. Padahal aku sebagai penonton yang baru liatnya pas awal-awal tuh kayak berharap mereka bertiga tuh jadi trio yang bakal bertahan sampai akhir cerita dan bakal mengungkap semua misteri dunia itu bareng-bareng. Ternyata oke, masuk di season 2 yang menurut aku jalan ceritanya tuh makin ribet dan lebih banyak ninggalin pertanyaan daripada jawaban. Jadi masuk di season 2 itu bukannya makin tahu ini tuh sebenarnya gimana, tapi malah makin bingung sebenarnya itu gimana aslinya gitu kan. Terus di season 2 juga yang paling aku sorotin itu efek visualnya. Jadi di season 1 itu kan nunjukin kembang api yang di langit sebelum orang-orang itu berpindah dimensi ya. Tapi di season 2 tiba-tiba kembang apinya tuh diganti dengan 3 asteroid. Ya sebenarnya aku masih bingung sih, itu emang plot twistnya seperti itu atau emang kesalahan dari sananya yang lupa mungkin. Tapi itu bikin penonton bingung ya, karena nggak ada penjelasan validnya, yang bikin penonton itu cuma bisa menduga-duga. Nah, selain tadi yang kembang api dan asteroidnya itu, di season 2 ini penggunaan green screen-nya juga menurut aku kurang, karena di beberapa scene terutamanya di kota-kota ya, pas nunjukin kota-kota itu kayak pencahayaan tuh kayak kurang sinkron gitu, yang bikin beberapa adegan tuh kayak cuma tempelannya, jadi kayak nggak nyata, nggak realis gitu. Oke, terakhir yang bikin aku bertanya-tanya dan kenapa gitu di akhir season 2 itu nampilin kartu joker di atas meja itu ya, yang bikin penonton tuh makin bertanya-tanya kan, kayak maksudnya apa, apakah bakal ada permainan baru dengan kartu joker atau ada maksud tersembunyi dari kartu jokernya itu, kayak pesan tersirat dari ceritanya itu yang bikin beberapa penonton tuh nggak puas karena ending filmnya yang menggantung. Oke guys, itu beberapa kritik dari aku, dan buat sarannya kalau beneran nanti ada season 3-nya, aku harap semua pertanyaan-pertanyaan dari penonton itu terjawab di season 3. Harus benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penonton, kayak gimana asal-usul ceritanya dan siapa dalang dari semua permainan ini. Kan kayak kok bisa orang-orang itu mengalami henti jantung 1 menit dan masuk ke dimensi yang sama. Dan yang kedua ya, tokoh utama yaitu Arisu dan Usagi itu harus kayak menjadi pusat narasi ceritanya gitu loh. Kan ada ya di semua season lah, itu beberapa episode sama sekali nggak nampilin tokoh utamanya, jadi mereka tuh kayak hampir tergeser sama tokoh pendamping. Kan ada ya beberapa episode di season 1 dan 2 yang cuma nampilin dikit banget tokoh utamanya, yang bikin Arisu dan Usagi tuh
hampir tergeser sama tokoh pendukung. Saran yang terakhir adalah season 3 ini tolong jangan menggunakan kematian fiktif yang berlebihan. Contohnya itu kayak Niragi dan Aguni yang tiba-tiba aja hidup lagi tanpa alasan yang masuk akal, padahal mereka tuh udah benar-benar babak belur dan harusnya tuh udah meninggal ya, tapi malah mereka tuh hidup lagi dan ikut permainan terus menang, kan nggak masuk akal. Oke teman-teman, sekian dari aku. Bagi yang belum nonton, ayo nonton dan rasain gimana serunya dan gimana deg-degannya nonton Alice in Borderland ini. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu apa yang bakal terjadi di season 3 nanti? I don't know. Oke, terima kasih untuk waktunya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.